بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan kembali oleh Allah berkumpul di masjid kita tercinta At-Tabayyun ini, di Taman Villa Maruya, yang mudah-mudahan Allah selalu jadikan tempat ini sebagai tempat-tempat terbaik di bumi, tempat yang Allah sukai, karena memang bumi yang Allah paling cintai adalah masjid. Kita berterima kasih pula kepada Majlis Ta'lim Ar-Rahat, begitu pula Majlis Ta'lim At-Tabayyun yang telah memfasilitasi kegiatan kita, insyaallah. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya, karena memang Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Orang yang menunjuki pada kebaikan, memfasilitasi kebaikan, berpahala sebanyak kebaikan tersebut dilakukan. Jamaah usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena memang ulama sepakat untuk memberikan kemudahan kepada umat melalui kebenaran yang Allah turunkan dalam Quran maupun Sunnah dengan tahapan yang sama dari zaman Nabi Muhammad hingga kiamat tiba nantinya. Ditekankan sekali, orang disuruh merapikan akidah. Akidah ini hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Karena nanti akan banyak sekali orang yang merasa berhubungan, tetapi dia tak ada hubungan. Ya, jadi kayak orang merasa benar, merasa baik, atau mungkin orang diet merasa kurus, gitulah. Padahal enggak. Kalau bicara merasa, semua orang punya hak untuk merasa, gitu loh. Tapi agama ini kan rasa itu timbul karena sebab. Ya, agama ini suruh dirasa, nikmati agama ini. Rasakan halawatal iman, manisnya iman. Tapi jangan pura-pura manis, gitu loh. Agama ini kan kayak buah yang dipetik. Jangan pura-pura mateng, gitu loh. Bisa dimateng karbitan, cuma kan beda rasa. Ya, makanya orang kalau berdialog sama orang Arab, kita ketemu syekh atau para ahwat ketemu syekhoh, istrinya para syekh gitu ya. Salah satu aib di lingkungan Arab itu orang bertanya tentang umur. Gak usah pakai nanya, syekh umur antum berapa? Aib itu. Terus kalau anak kasih tahu manfaatnya apa? Ente mau jengkalin aneh, kata si syekh begitu. Ini ilmu titipan, bukan jumlah bilangan angka umur. Ya,
Karena dulu pun usia Nabi lebih muda ketimbang Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Ayahnya Abu Bakar. Ya, itu bukan permasalahan. Di kita ini kadang-kadang itu jadi ukuran gitu loh. Agama ini titipan. Seperti rezeki secara umum, harta pun titipan. Ya, makanya disuruh belajar dari orang yang dititipin sama Allah. Al-Khatib Al-Baghdadi pernah mengatakan dalam kitabnya tentang khobar Ibnu Sirrin. Mendengar nama Ibnu Sirrin, ulama di zaman tabi'in ini. Ibnu Sirrin ini mengatakan kanu yata'allamuna al-hadiyah kama yata'allamuna al-ilma. Ini hebatnya para sahabat, kata Ibnu Sirrin. Dulu para sahabat itu belajar adab dan akhlak sama dengan belajar ilmu. Ilmu kan nurullah, cahaya Allah. Persiapan orang dulu belajar, wow. Pengen mencetak murid untuk seorang guru, ini laki nyari dulu perempuan yang layak jadi madrasah buat anaknya. Melahirkan anak yang calon murid orang hebat. Itu dulu begitu. Ini perempuan pengen mencetak murid buat salah seorang syekh, dia cari laki-laki dulu yang memang berhasil dalam hidupnya, mendidik istri dan lain sebagainya. Dulu nggak ada permasalahan, perempuan gadis pun melihat lelaki yang sudah beristri, berhasil punya anak, dididik dengan baik, istrinya soleha, dia pun pengen, tuh biasa. Karena mereka memandang ini dunia ini bagaimana caranya kita bisa survive, menjadi survivor ini untuk masuk surga. Belakangan ini orang nggak kesono orientasi pikirannya sudah. Karena kalau bisa dia bisa bikin pintu surga sendiri dia bikin. Kalau bisa dia bisa bikin kusen surga sendiri dia bikin gitu loh. Padahal agama al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Padahal agama sudah sempurna, jangan ditambah, jangan dikurang, jangan dibikin yang yata'allamuna al-hadiyah kama yata'allamuna al-ilma. Mereka orang yang belajar adab akhlak kayak belajar ilmu. Gimana dulu sahabat belajar ilmu? Dari Nabi, duduk di majelis Nabi. Mereka bisa aja nitip omongan Abu Bakar, entar kalau ente duduk di sono catet deh. Anda nggak sempet nih, bisa aja begitu. Umar tiba ngomong begitu. Utsman, Ali, tiba ngomong. Tapi mereka nggak ada, karena mereka tahu kalau pengen belajar ilmu, duduk di majelis ilmu, lihat orang yang punya ilmu. Ya, kayak orang mau belajar dagang. Jangan lihat orang dagang maju, Anda harus buka juga kayak dia. Belum tentu. Rezekinya beda-beda. Apalagi lebih bodohnya lagi, usaha belum dimulai udah rugi. Gimana, Sat? Ada lagi mau buka usaha nih, Tat, makanya mau gadein rumah. Bahlul. Usaha belum udah tekor. Anda mau buka dagangan nih, Sat, makanya lagi mau jual motor dulu. Waduh, lebih kacau lagi nih. Terus gimana dong, Sat? Kita nggak ngebahas gituan sih ya. Harus ada satu bab khusus nih masalah ekonomi nih. Karena orang sekarang ini bergerak itu mengatasnamakan nafsu dan syahwat, tanpa terasa mirip dengan korun. Dia lupa harta itu cuma titipan. Ya, terus gimana, Ustaz? Ya ente kerja dulu sama orang yang dagang maju itu. Nanti ente punya gaji kan, sampai punya pengalaman. Izin sama beliau, bisa gak jadi cabangnya atau franchise-nya? Dan ente sudah punya modal dari gaji tersebut kan, gak perlu jual aset. Ini mau bisnis udah jual aset, lah gimana sih? Disalahkan. Apalagi lebih fatal lagi, baru mau bisnis minta ridhonya Allah, minjem sama bank. Ya nasib dah. Banknya keliling lagi. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah tuh baik, cuma nerima yang baik. Terserah kalau ente mau minta sama Nyi Roro Kidul ya urusan situ. Kalau minta sama Allah, Allah nggak suka sama sesuatu yang mendatangkan paksaan dalam jiwa. Ya, agama ini nggak pengen ngesianin orang, pengen ilmiah orang dengan agama tersebut gitu loh. Masya Allah. Ini kayak gini nih kalau dibahas secara mendetail. Tapi sih intinya memang harus sabar. Nah, sabar ini kaitan sama iman. Nggak bisa orang cuma bilang, Anda sih udah sabar, Tat. Ente bukan sabar, ente pasrah. Lain sama sabar. Kalau sabar itu isti'anah.
Salah satu metode minta tolong sama Allah. Karena Allah baik, cuma nerima yang baik. Makanya kalau bicara wasta'inu bis-sobri was-sholah, minta tolong dengan sabar dan sholat ke Allah, tentu bicara iman, bicara akidah. Kalau bicara minta tolong sama Allah, sejak turun itu ayat Qul huwallahu ahad Allahu somad, manusia mana yang nggak paham Allah as-somad? Allah tempat bergantung semua makhluk. Udah ente mau ngomong apapun minta, sampai katanya sahabat urusan tali sendalnya aja mintanya sama Allah. Kita mungkin sekarang nggak enak tat, masa tibang swallow minta sama Tuhan gitu loh. Dan memang kan duitnya duit Tuhan, emang itu belanja pakai duit siapa? Duit orang tua milik siapa? Ya milik Allah ujung-ujungnya. Kalau tuh duit milik kita ke bawah mati, tuh mayit siapa tuh bawa ATM banyak, orang kaya enggak jauh gitu. Udah bilang kain kapan nggak bekantong, ya kita suka munyain dunia, dititipin kok munyain. Jangan. Siapkan diri kita sebagai wadah untuk diisi sesuatu. Makanya kalau orang berilmu dari dulu mengatakan, kalau kita mau dititipin ilmu, jadi gelas yang kosong, gampang diisi. Kalau kita pengen jadi orang yang sukses, coba berbagi. Mulai berpikir, kalau nanti saya sudah jadi orang kaya mau ngapain? Karena punya maksud, saya pengen punya rumah, kalau udah punya rumah mau ngapain? Saya pengen punya mobil, punya motor, kalau udah punya mau ngapain? Ini banyak orang yang pengen, udah punya bingung. Akhirnya rumahnya nggak terawat, mobil motornya nggak terawat, karena dulu cuma pengen. Udah sering dibilang sama ulama, tipis loh. Kalau dibilang pengen Allah cukupin, karena Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Cuma kata ulama, Allah itu nggak memberikan yang diinginkan, yang dipengen, tapi yang dibutuhkan. Silakan awali dengan keinginan dan kepengenan, tapi kemas menjadi sebuah kebutuhan. Pengen banget Ustaz jadi orang pinter Ustaz, jadi kalau nggak ketemu sama orang alim paling nggak kita bisa paham Ustaz. Ini orang pengen. Kalau cuma pengen udah pinter sombong, nggak bisa nerima masukan nanti. Tapi kalau kepengen tersebut dikemas dengan usaha belajar, ketahuan dia butuh. Ketika dia sudah berilmu, tahalli biraunaqil ilmi. Kata Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, tahalli, orang yang butuh dengan sebuah kebaikan, dia bakal berhias dengan kebaikan tersebut. Butuh rumah, bukan cuma pengen. Udah punya rumah, walaupun kecil di pojokan komplek, bagus. Kayak kita punya orang tua, punya rumah di kampung, nggak sebagus rumah kita di kota, kangen pengen pulang mulu. Karena yang punya rumah di sono ngerawat, rumahnya nggak bagus, cuma bersih. Betapa banyak kenangan-kenangan yang tak terusik. Semua orang kangen. Kenapa? Orang tua memang butuh tempat saat itu. Walaupun punya nggak sebagus anaknya, cuma terawat. Anaknya punya rumah gede di mana-mana rumahnya, tapi nggak kerawat. Yang diuntungin mbak sama lakinya, noh. Nggak usah ngontrak. Ya, orang kalau sudah dibilang butuh kendaraan, mungkin nggak bagus. Bahkan dari zaman beli baru sampai jadi barang antik, gitu ya. Kadang-kadang begitu. Karena memang dia nggak punya kepentingan pengen dipandang orang, dia senang aja nih alat bantu buat sampai ke sebuah tujuan. Ya. Sahabat gitu, nggak pernah gonta-ganti kuda sama onta. Ya, Nabi juga begitu. Ya, kecuali kalau mati dia beli baru atau bagaimana. Kalau nggak kelas. Karena memang nggak ada kepentingan. Ini orang yang nggak gampang terwarnai. Nah di bab sabar ini Ibnu Taimiyah dalam kitab Tazkiyatun Nafs, beliau mengedepankan bahasan tentang bersabar terhadap cobaan dan bersyukur di saat lapang. Hampir mirip. Ya kalau sabar mungkin kalau bahasa kita identik sama susah. Ya, syukur tuh senang. Padahal di mata Allah susah senang nggak ngefek. Yang penting ridhonya Allah sampai kepada dia. Ada orang yang diuji dengan senang, dan Allah berharap melalui dialah akumulasi nilai yang dia miliki karena syukur yang dia rutinkan. La in syakartum la azidannakum. Tapi ada orang sampai capek berdoa dan minta didoain sama orang nggak kaya-kaya, karena Allah pengen dia bersabar. Ya, ini orang kaya ini nggak bakal sekuat dia kalau susah ini.
Seperti kebalikannya, ini orang yang sabar nih yang susah nggak bakal bisa sebaik orang yang kaya bersyukur itu. Karena nggak sedikit orang miskin yang sabar dikasih kaya lupa sama Allah. Pun nggak sedikit orang yang tadinya kaya kemudian jatuh miskin akhirnya menghalalkan yang diharamkan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah sudah berikan mikdar ukuran. Nah, ini butuh pelatihan, Kemarin ada sedikit kegiatan di Kuningan ketika kita ngurus visa untuk berangkat ke satu negara. Ketemulah sama salah seorang pemain bulu tangkis yang masya Allah, semoga Allah muliakan nih, Akhi Muhammad Ahsan itu ya. Dialog banyak. Saya kan jadi ngobrol sama dia, ya karena seneng aja kalau ngomong sama yang ahli-ahlinya gitu ya. Saya suka tanya, bro, ini untuk mendapatkan fisik yang baik, padahal kalau dibilang teksturnya biasa aja, posturnya nggak terlalu yang gimana-gimana, nggak kayak orang yang robot-robotan tuh di gym gitu ya. Oh, biasa aja gitu loh. Kan salah satu permainan yang melelahkan itu ya badminton ya, karena kan nggak bisa diem. Kalau bola lagi ditendang soalnya bisa nungguin depan gawang, betul kan? Kalau badminton mana bisa? Ya yang paling berat ya single, dia double. Tapi double tuh latihan insting set. Dimana bisa gak kita tahu teman kita mau kemana gitu loh. Itu insting, itu butuh pelatihan dan lain intinya. Tapi bahasa dia saya bilang, kalau ada anak yang SMP baru mau latihan badminton terlambat. Saya senang badminton dan dilatih dari sebelum sekolah. SD sudah ikut turnamen gitu lah. Sehingga sekarang ini ya metik buah, Ustaz, kayak yang antum bilang, apa-apa kayak orang nanem. Ya, siapkan lubang, kasih pupuk, suburkan tanah, masukin bibit, sisanya perawatan, air, pupuk, grow up-nya bagus nanti. Kesana batang pohon buah itu aset. Sehingga sehat itu nggak bisa dadakan. Modal diet sepekan mau jadi orang yang paling sehat sekomplek, nggak bisa begitu. Ada proses gitu loh, kayak buah dipetik. Ilmu juga sama. Karena kalau kita nggak perhatikan, kita cuma pernah mendengar Nabi pernah bersabda, kulul lahmin nabata min sukhtin an-naru ahaqubi. Pernah dengar ya? Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Kadang-kadang orientasi kita dengan hadis tersebut cuma anak kecil yang dikasih makan uang haram. Padahal ini hadis umum. Jangankan anak kecil, orang gede pun sama. Gak usah anak baru lahir atau anak balita. Yang Nabi ingatkan kepada mereka yang namanya gulam, gitu ya, anak 9 tahun ke bawah. Pak Kiai punya pesantren, punya yayasan, orientasinya cari orang ngebantu, nggak memperhatikan yang ngebantu uangnya dari mana. Di akhir hayatnya tua bangka ini akan mengajarkan agama Yahudi dalam masjid. Bahkan dia akan menghalalkan yang diharamkan. Ruwet urusannya. Karena hadis itu umum. Agama Islam ini nggak dikhususkan buat anak kecil, buat orang dewasa, seluruh manusia. Karakter dakwah Nabi ini kan rahmatan lil alamin. Jadi buat kita ini yang udah tua-tua nih jangan merasa aman. Ya, jangan merasa aman ngomong sama yang kecil, lu makan yang halal biar gede lu jadi ntar. Kita juga sama. Ini kita belum tahu kapan dipanggil Tuhan ini. Kita udah nggak bicara bisnis, kalau seumuran kita pala 5 ke sono udah jangan ngomong bisnis. Ini ngomong supaya husnul khotimah gimana nih? Karena kan ya Allah paling 2 kali pemilu lagi, umur berapa lama lagi emang? Ya, kita nggak tahu ini. Nah, yang mesti kita pikirkan akhir hidup kita ini gimana? Dan akhir itu kan tergantung awal. Kalau bahasa Nabi itu al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir. Ya, jujur, akhir itu kan punya muqaddimah awal. Kalau awal yang baik, akhirnya baik. Wa maladzatu illa ba'da tabi. Kalau bahasa ulama, tidak ada kenikmatan, kelezatan kecuali prosesnya mengalami kesulitan dulu. Ujungnya nikmat. Imam Syafi'i bilang orang yang tidak kuat menahan sabar ketika belajar, siap-siap menahan penderitaan ketika nanti sudah nggak layak belajar. Itu yang terjadi. Banyak orang nggak memperhatikan. Akhirnya hari tuanya hilang ilmu yang dia punya.
hatta penghafal Quran. Ya, karena yang bunuh Ali bin Abi Thalib pun penghafal Quran. Hatta penghafal Quran, karena yang menghancurkan Islam di Aceh pun penghafal Quran. Ya, kenapa? Karena memang imam mungkin dia nggak tahu belajar Quran buat apa, atau mungkin memang dia ingin pelencengkan Quran untuk sesuatu. Hati-hati nih, kita butuh iman, karena prosesnya memang butuh sabar, dan sabar isti'anah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran menjelaskan tentang inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Yakni kata Allah di surat Ibrahim ayat 5, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguh apa yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Jadi gini, Allah kan pengen kita ini tahu dalam hidup ini laayatin liulil albab gitu ya. Selalu ada tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Orang yang berpikir itu tentu orang yang membutuhkan waktu untuk sabar. Kalau spontan itu insting, kebiasaan. Ya, tapi kalau berpikir butuh waktu. Makanya Rasulullah kalau punya masalah, yang beliau kerjakan pertama kali apa? Wudu, sholat. Kemudian kumpulkan orang-orang soleh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kamu nggak tahu. Lihat cara Rasul. Dan para sahabat semua begitu. Ujian tumpang tindih pasca Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, wafat 3 tahun lebih menjadi khalifah, kemudian digantikan sama Umar. Ya, wallahi Umar 13 tahun ini menjadi khalifah. Ini pun mempertontonkan seperti yang Nabi ajarkan dan sahabat Abu Bakar lakukan. Kalau punya masalah, sholat. Kemudian ngumpulin senior-senior yang punya jam terbang. Karena dia tahu, tanya sama ahlinya. Supaya ada solusi. Ima solusi berbentuk qala Allah wa qala Rasul wa kama qala sahabat yang dia nggak dengar, atau mungkin memang pengalaman yang bicara nanti. Makanya ketika Umar punya masalah, menerjemahkan idza jaa nasrullahi wal fath. An-Nasr itu ya. Itu kita aja yang nggak tinggal zaman Umar suruh terjemahin mah gampang banget. Idza jaa, jika datang waktunya an-nasrullahi wal fath, pertolongan Allah dan futuh Mekah, kan gitu. Umar mungkin lebih paham dari kita dan sangat lebih paham tentunya. Tapi Umar nggak serampangan. Dikumpulkan dulu Ansor, Muhajirin, Umar tanya. Dan mengumpulkan itu kan butuh waktu, butuh kesabaran. Nggak ceplok batok lantas ngomong, takut dibilang bodoh kalau nggak jawab. Kata Ansor dan Muhajirin hampir mirip. Itu ayat maksudnya kalau datang pertolongan Allah, ya, apalagi sampai yang dikatakan futuh Mekah, itu kan keinginan Rasul. Perintahnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Suruh bertasbih. Itu umum sekali. Ya, hingga ada satu sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas. Ya, pentolannya mufassirin, orang-orang ahli tafsir yang pernah hidup zaman Nabi wafat. Abdullah bin Abbas ini umurnya 13 tahun. Jadi muda sekali. Ya, masih muda sekali. Cuma Nabi mendoakan dia supaya faqih dalam masalah Quran. Beliau mengatakan tidak. Ayat ini turun bukan untuk itu. Ayat ini turun menandakan ajal Nabi sudah dekat. Ya, anak kecil tuh yang ngomong. Umar nggak gengsi, nggak nanya. Abdullah bin Abbas emang umur dulu berapa? Gitu. Lalu dia yang ketitipan sama Tuhan. Karena waktu ayat ini turun, aku melihat Abu Bakar menangis. Dan Abu Bakar tahu, Nabi pernah mengabarkan, ajal orang itu biasanya ketika semua yang dia pengen sudah keturutan. Hati-hati nih yang punya kepengen ya. Ya kalau saya mah yang penting punya rumah di komplek, anak pada kawin dah. Udah deh itu aja sih yang penting. Hati-hati tuh. Ya. Rumah di komplek, anak udah pada beres. Hati-hati nih. Karena memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Udah yakini setiap yang bernyawa pasti mati. Orang Islam nggak usah takut mati. Lawang dia ke surga emang kudu mati dulu. Oh, emang ke surga mati dulu? Mati dulu.
Anak pikir bisa pakai Grab, anak duluan kalau begitu pakai Grab. Ya nggak bisa, yang namanya bernyawa pasti diambil nyawanya sama Allah, diwafatkan. Ya, innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maut yang kalian menghindarinya di surat Al-Jumu'ah itu, maut yang kalian menghindarinya pasti akan mendatangi kamu. Udah nggak usah dikhawatirin, makanya persiapin supaya nggak kaget-kaget banget gitu loh. Ini udah tau maut pasti datang, ngindar mulu ngindar. Minum obat harus cepet-cepet nih, kalau nggak mati nih. Jangan kata yang minum obat, yang ngobatin orang sakit aja bisa mati mendadak, karena nggak ada hubungan. Mati sama sehat sama sakit nggak ada hubungan. Walaupun kadang-kadang terhubung, iya. Cuma kan nggak sedikit orang yang sakit malah sembuh, yang nyembuhin malah mati. Ini banyak kasusnya. Ya, orang Allah kalau sudah datangkan ajal buat manusia, lagi kerja mati. Ada yang lagi olahraga mati. Ada yang instruktur ngajar, oke semua biar sehat ya, ikuti aku. Oh, dia mati. Nggak ada urusan, ya. Makanya luruskan, kalaupun kita pengen sehat untuk apa? Bukan sehat pengen kagak mati. Ya, ada orang yang seumur hidupnya sakit, nggak berasa, udah 80 tahun nggak mati-mati. Ya, sampai tuh anak dulu 20 tahun yang lalu suka ngomong, Ustaz, saya takut kalau ibu saya mati, sakitan. Yang ngomong udah mati, udah lama saya masih inget tuh orang gitu. Udah dibilang kalau mati urusan Allah. Sehat kita bersyukur, sakit kita bersabar, betul? Jadi berhusnuzan sama Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Jadi sebenarnya fenomena alam ini, kata Allah, ada tanda-tanda yang mendatangkan manfaat buat orang yang sabarin syakur. Orang yang bersabar dan bersyukur. Sabar identik dengan kesulitan, syukur identik dengan kenikmatan. Terserah. Mau kaya, mau miskin, mau bodoh, mau pinter, mau gagal, mau sukses, buat Allah nggak ngaruh. Yang penting bersyukurkah kamu, bersabarkah kamu. Nah, syukur dan sabar ini kaitannya sama iman. Ini tugas kita menstabilkan iman. Ya, terserahlah Allah mau uji kita apa habis ini. Dapat keuntungan jual beli, ya alhamdulillah bersyukur. Kalaupun rugi, khalas bersabar. Nggak ada kezoliman pada takdir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena kita punya Allah yang nggak mungkin memberikan ujian yang kita nggak sanggup. Tinggal husnuzon. Balik ke awal bahasan kita tadi, disitulah ulama mengatakan bagusin akidah. Akidah hubungan kita sama Allah. Jangan berbuat sesuatu tanpa ada hubungan. Ini kita udah kelamaan. Ya Allah, tunggang-tungging sholat kagak kenal Tuhan udah kelamaan. Takutnya kita jadi korun, merasa punya semuanya karena keringat, karena kepandaian. Ini fatal resikonya ini. Akan terzolimi dengan apa yang kita miliki. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Masya Allah ya. Jadi orang yang sabar itu orang yang Allah akan berikan cobaan yang mendatangkan manfaat. Ya. Orang yang sabar itu akan diberikan cobaan yang mendatangkan manfaat. Apa manfaatnya? Allah bakal bersama dia. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Bahkan kata Nabi, hal tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Kalian jangan remehin orang susah nih. Yang susah jangan terlalu sedih-sedih juga. Ya, karena Allah tuh bakal tolong banyak orang karena doa orang lemah yang kayak kalian ini. Tidak sedikit orang hebat di kota datang ke kampung nemuin gurunya yang sederhana, yang hidupnya pas-pasan. Ustaz, doain aja Ustaz. Kata si guru bercanda, lu yang doain gua gitu. Apaan suksesan situ gitu kalau bicara dunia kan. Tapi ternyata memang gurunya memang nggak butuh dunia, sekedar saja. Kayak dulu saya pernah cerita masih di kajian di rumah Bu Adis ya, di Arahat ya. Saya suka bilang itu. Jadi ada orang yang memang datang ke Ali bin Abi Thalib yang kondisinya orang tahu hidup sederhananya Ali, karena kan Nabi mendoakan keluarga Rasul itu Rabbij'al rizqa Ali Muhammadin qut,
Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad sekedar saja. Jadi kalau orang mau ngaku keluarga Muhammad, siap-siap susah hidupnya. Ini Nabi yang bilang, Allahumma ja'al rizqu ali Muhammadin qut. Ya Allah, jadikanlah rezeki turunan keluarga Muhammad semua sekedar saja. Makanya Ali itu hidupnya sederhana banget. Fatimah nangis minta tolong dikasih sesuatu sama ayahnya, malah diajarin zikir. Bukan dikasih banda, dikasih pembantu, bukan. Zikir diajarin sama Rasul. Ya, hidup Ali ini sederhana, mengarah pada kemiskinan. Ya, bahkan sering sekali riwayat mengatakan Ali dan Fatimah itu tidur sambil ganjel batu di perut. Saking laparnya. Jadi kita belum ngalamin seperti yang para penghuni surga alamin itu. Enggak masalah. Enggak, kalau kita nggak makan malam bisa sakit mah. Enggak, Ali sehat-sehat aja. Ini khawatir, tenang. Sehingga banyak orang menghalalkan yang diharamkan untuk bisa survive. Kemudian paksa Tuhan untuk paham. Allah juga paham, Tat, kalau orang susah boleh nyolong. Boleh nyolong. Ali ganjel batu, bantal berebut sama Fatimah lah, wong cuma satu. Selimut kalau Ali tarik, Fatimah kakinya kelihatan. Fatimah betot, Ali kedinginan. Belum makan ganjel batu. Ada orang datang, Assalamualaikum ya Abul Husain. Akan panggil Abul Husain, Abul Husain. Waalaikumsalam. Akhbirna anid du'a li ziyadatil mal. Tahu dah kita kalau di posisi Ali itu. Lagi kelaparan, kedinginan, bantal satu, selimut tinggal setengah doang, makan gak ada yang dikunyah. Ada yang ngetok rumah malam-malam musim dingin. Ali Abul Husain, akhbirna, kabarkan kepada kami anid du'a li ziyadatil mal, tentang doa untuk menambah harta. Kalau kita di posisi Ali kira-kira gimana? Wah, sebor nih orang, benar-benar kelewatan nih. Orang susah dimintain doa senang gitu kan. Tapi Ali ngajarin. Ya, kita dengar doanya kan, ikfini bihalalika an haramika wa aghnini fadlik amman siwak. Itu kan doa yang Nabi ajarkan ke Ali. Fadliknya ini, fadlunnya di sini bukan harta saja, lebih daripada itu. Ikfini bihalalika, cukupkan aku dengan yang halal. Wa aghnini bifadlik, dan perkaya aku dengan keutamaanmu ya Allah. Amman siwak, kepada siapa lagi kalau bukan kepada engkau aku meminta ya Allah. Dia nggak ngatur Tuhan. Seperti Nabi Ayub minta sehat, nggak ngatur Tuhan. Kalau kita kan masih ngatur, karena level kita kan memang sama Nabi diajarinnya begitu. Kita bukan level mereka. Ya, kalau Ayub itu kan sakit dengan penyakit yang nggak dimiliki satu makhluk pun di dunia, kecuali Ayub yang merasakan. Berat sakitnya Ayub itu. Apa yang Ayub katakan? Anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Anni, sesungguhnya aku, masaniyadur, aku terkena sesuatu yang berbahaya. Wa anta arhamur rahimin, kau maha pengasih. Begitu doanya. Kalau kita kan Rabbana azibil ba'sa isbi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman, gitu kan. Beda. Rabbana, duhai Rabbnya manusia, anta syafi, kau yang maha menyembuhkan, sembuhkan aku dengan sembuhan yang tak berkepanjangan. Betul? Beda sekali. Mereka orang yang tahu kalaupun sakit Allah berikan, nggak ada kezoliman pada penyakit yang Allah berikan, dia berhusnuzon. Saya suka bercanda dengan bahasa yang gampang. Orang alim kalau sakit, ya dia berusaha untuk berobat. Kalau nggak ada, dia nggak cari utang-utangan. Apalagi minta dengan cara yang haram. La tadawa bil haram, jangan berobat dengan cara yang haram. Kedukun, minum darah ular lah, inilah itulah, halam. Atau minjem ke bank buat berobat, nggak ada. Berobat dengan cara yang haram juga, minjem dengan riba kita itu. La tadawa bil haram, udah nggak boleh. Sabar. Ya, Nabi mana? Alaikum bihabbas sauda. Makanya mentok-mentok nggak punya obat. Habbatus sauda. Obat semua penyakit kecuali maut. Habbatus sauda itu selain korma yang paling gampang ditemuin di Arab. Habbatus sauda, jinten hitam di Arab nggak beli. Ente beli korma dikasih tuh habbatus sauda, betul. Saking gampangnya.
Alaikum bihabbas sauda. Di kita susah tat, ada kalau mau, kalaupun susah, sepakat ulama mengatakan yang paling murah, yang paling gampang apa? Daun kelor. Tanya no teman-teman di Singapura, harga daun kelor tanya no. Sama daging sapi harganya itu per kilonya itu. Di kita yang kita sapuin tiap pagi kita bakar tuh daun kelor tuh. Jadi nggak dibikin pusing, ya. Karena memang Allah kasih sakit supaya kamu belajar sabar. Makanya dalam Islam orang sakit disuruh bilang tohur, insya Allah udah ngerontokin dosa, nggak usah kesinggung. Udah dosa lo hilang, nunggu berdosa. Marah dia. Bahkan kalau 3 hari sakit suruh wasiat, gila, kali suruh wasiat 3 hari. Wasiat itu bukan menandakan ajal udah deket, bukan. Lah memang suruh wasiat. Karena orang kalau sakit, dia ngelihat mahkota di atas kepala orang yang jenguk. Kata ulama, kesehatan itu mahkota di atas kepala orang yang menjenguk orang sakit. Cuma orang sakit yang tahu mahalnya sehat. Kalau lagi sakit, oh nggak mau lagi ngerokok dah, nggak mau. Kamu udah sehat mah lupa lagi aja. Alhamdulillah cat udah nggak ngerokok cat, alhamdulillah cuma nge-vape. Emang vape bukan rokok, knalpot motor, beda lagi tuh. Zuharul fasadu fil bari wal bar bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di muka bumi ulah tangan manusia. Anda minta sehat ke Allah dengan cara merusak nikmat. Gimana Allah mau kasih? Setan masuk ke situ. Akhirnya kata setan, udah nih beli obat ini, dokternya ini, gini. Nabi ngomong habatus sauda kagak diopenin. Nih yang ngomong Rasul, habatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Rasul. Nggak usah pakai titel depan nama belakang nama Rasul sudah. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu yang keluar dari mulutnya. Ma kharaja minni illa haq. Tidak keluar dari mulut kecuali yang hak, kata Rasul. Coba karena iman kita berantakan, rusak. Di situ kita nggak akan pernah punya sabar. Makanya Anda bilang dari awal, kita ini cuma pasrah bukan sabar. Kalau sabar bahasa Allah apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hei orang yang beriman, sabarlah, tuh bahasa Allah. Nggak bisa ente ngomong sabar tanpa iman, nggak bisa. Temen anda pendeta, sabar, udah bohong dah. Lawang imannya aja nggak ada ngomong sabar, pasrah, beda. Tabiat. Kalau sabar tuh produk Islam dari iman yang dia miliki. Allah hanya mengatakan tadi, hei orang yang beriman, sabarlah. Isbiru waswabiru, kuatkan sabarmu. Warabitu, orang yang menjaga di perbatasan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Akidah itu penting banget. Akidah bukan tauhid ya, tapi dalam akidah yang paling penting itu tauhid. Karena kalau tauhid itu haknya Allah untuk ditauhidkan. Kalau akidah yang hubungan kita dengan Allah, dalam hubungan tersebut yang paling baik ya tauhid. Ya, bagaimana kita mau minta tolong dengan sekian banyak pertolongan kita ke Allah yang Allah firmankan, yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari semua yang di bumi yang di langit minta sama Allah. Allah sibuk tiap hari. Tapi kan Allah bilang ana as-samad. Kalau pengen jadikan aku as-samad, tolong kul huwallahu. Tauhidkan Allah dulu baru minta. Ini kita nggak mengesahkan Allah, minta mulu, ngatur Tuhan. Pokoknya saya pengen punya pemimpin yang hebat, kayak dia gitu. Pengennya dia yang mimpin nanti, boleh itu kepengen. Cuma andanya siapa? Andanya siapa gitu loh. Karena Sayyidina Ali mengatakan pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter alim, Allah kasih pemimpin yang pinter dan alim. Tapi kalau rakyatnya supplier, kang kantau, ini jual aset melulu, cuma ngayal punya pemimpin yang baik, ya nggak bakal bisa.
Kuncinya rakyat. Ayo rakyat bangkit, jadi rakyat yang terbaik yang pernah ada di Indonesia, yang diabadikan dalam GBHI itu atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur. Rahmat Allahnya itu ada dulu gitu loh. Seluruh pahlawan penghafal Quran dulu. Sebutkan satu pahlawan kita, semuanya penghafal Quran, semuanya pencinta agama. Ya, makanya orang-orang sekarang tuh maksain gambar-gambar di duit, orang yang remeng keagamaannya semua. Orang-orang hebat dilupain sudah. Karena banyak misi-misi belakangan ini yang agama nomor sekian lah. Yang penting pendapat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi rakyat yang baik. Mencintai negeri dengan punya alasan kita. Kenapa kita mencintai negeri kita? Alasannya apa? Allah berikan keberkahan sama negeri kita. Ya, saya pernah sampaikan satu riwayat. Bukan sih hadis ini untuk Indonesia. Cuma hadis ini mirip keadaannya dengan Indonesia. Ya, dulu ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi ketemu sama Ibrahim di depan pintu surga. Kemudian Nabi Ibrahim bilang sama Muhammad, ya Muhammad, akrimini ummataka salam. Muhammad, kirimkan salamku untuk umatmu, kata Ibrahim alaihissalam. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turab qi'an azmatul ma. Informasikan sama umatmu, surga itu thayyibatut turab. Surga jannah itu kebun yang luas. Thayyibatut turab, tanahnya subur. Tanahnya subur. Pohonnya banyak, buah-buahannya besar. Orang semua senang di surga. Qian, tanahnya datar, gampang dipacul, gampang ditanam. Tanam apa aja numbuh di surga. Azmatul ma, informasikan sama umatmu, surga itu airnya bisa diminum langsung. Kan Indonesia banget. Subur, qian, airnya pun azmatul ma, betul? Walaupun itu hadis bukan buat Indonesia, secara umum. Dari situ kita bisa timbulkan cinta. Ya Allah, betul ya. Allah kasih nikmat ke negeri kita segitunya. Tugas anak ngejaga nih. Gak boleh buang sampah sembarangan, gak boleh buang limbah sembarangan, gak boleh ngecilin sungai, menebang pohon. Harusnya kan begitu. Timbulkan cinta. Kalau sudah tahu sababnya, Allah akan berikan akibatnya. Ibnu Qayyim mengatakan kadang takdir itu hukum sebab akibat. Timbulkan seperti itu. Makanya dulu dibela sama pahlawan-pahlawan dulu. Nggak ada senjata, nggak ada golok, nggak ada pisau, bambu runcing jadi senjata kalau perlu. Karena Allah sudah janji, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah, bukan karena senjata yang canggih. Izin Allah. Kita belum diizinin sama Allah karena kitanya belum benar. Jangan cuma pengen, ya Allah, kita pengen punya masjid. Susah banget, Allah belum izinin. Yang ada aja sepi. Lo mau bikin lagi tambah sepi, betul. Yang ada rawat. Kebutuhan mengikuti nanti. Dibesarkan karena memang kebutuhan. Makanya orang dulu itu kan ada murid bangun sekolah. Bukan bangun sekolah manggil murid. Beda sama orang sekarang. Bangun gedung bikin spanduk menerima murid baru. Mana ada pesantren jadul bikin spanduk? Karena murid nyari guru, bukan guru nyari murid. Sudah kebolak-balik sekarang sudah. Masya Allah. Murid banyak, bangun gedung berarti butuh. Ini kan belum ada murid tuh bangun gedung. Udah gitu nggak memperhatikan uang yang masuk. Pokoknya yang penting proposal sebar. Ayo yang mau bantu. Ntar dulu, ente lupa. Abdul Muthalib saja hidup zaman jahiliyah, renovasi Ka'bah, beliau memberikan syarat, wahai petinggi Quraisy yang punya uang, yang punya harta, ayo kita urunan, kita patungan, kita bangun nih Ka'bah. Tapi tolong syaratnya yang pertama, jangan uang hasil menipu, jangan uang hasil riba, jangan uang hasil zina, jangan uang hasil sesuatu yang mendatangkan murka Tuhan. Dia ngomong begitu. Karena kita pengen bangun sesuatu yang bakal lama. Nah ini nggak diperhatikan. Pak Kiai saja nggak merhatiin siapa yang bantu, hari tuanya su'ul khotimah. Jadi ulama Karena tadi daging yang tumbuh dari barang yang haram.
Hati-hati nih, nggak main-main nih. Ya jangan cuma merongrong Tuhan tanpa sabab. Al jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Ya, jadi apa yang bakal kita dapatkan nanti di An-Nahl 97 itu Allah mengatakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami bakal berikan yang baik dalam kehidupan yang akan datang tergantung saat ini. Apa saat ininya? Amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Dia beramal yang betul, amal yang tidak salah. Kenapa dibilang betul dan tidak salah? Karena sesuai dengan syariat dan agama sudah sempurna. Qala Allah wa qala Rasulullah qala sahabat. Bayanatil hukum, agama telah dijabarkan, bayanatil hukum. Sudah dijabarkan sudah. Jangan bikin lagi yang baru. Resikonya apa? An-Nisa 115, nuwallihi ma tawalla, kupalingkan dia sejauh mungkin. Kenapa? Karena sudah caranya salah. Kalau bicara berbuah, berkembang, pastilah lowong pohon buah ditanam pasti berbuah. Enggak usah ditanam biji dilempar. Ini Indonesia. Ya, mangga itu banyak numbuh, nggak ditanam, memang bijinya dibuang numbuh. Coba kan kalau bicara buah itu kan gimana perawatan dari awal. Kayak kita belajar sekarang, ya pasti bisa lah. Ustadznya suka ngulang-ngulang kok kajian supaya nangkep, betul-betul nangkep. Nah, ya, apal bisa. Cuma kalau kepake kan wallahu alam. Ya, kepakainya wallahu alam. Banyak orang yang sudah pernah dengar, sudah pernah tahu, tapi nggak kepake-pake. Karena tadi Allah nggak berikan rahmat buat dia untuk terpakai ilmu tersebut. Syekh mengatakan at-tahalli biraunaqil ilmi husnus samti. Belajarlah untuk selalu menghiasi diri kita dengan ilmu yang kita dapat. Nah, karena target agama itu ku anfusakum wa ahlikum nar. Agama ini untuk dirimu, keluargamu, nggak untuk yang lain. Ya kita nggak disibukin berdebat, debat kusir, ribut sama takmir, marbot, sama yang berbeda manhaj, enggak. Bahkan kata Nabi, orang yang bisa menghindari perdebatan, debat-debat kusir, Allah akan siapkan rumah di tengah-tengah sorga. Ya, karena kita belajar bukan litumari bihil ulama, bukan buat menjatuhkan ulama. Kita belajar buat menutupi aibnya ulama sambil mengingatkan dengan bahasa yang bijak tentunya, bukan saling menyalahkan, bukan. Masya Allah indahnya agama ini, masya Allah. Ya, disuruh sabar, disuruh. Ya, betapa banyak ayat yang menjelaskan ke sana. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Ya, ketika Allah berfirman, setiap yang bernyawa itu pasti didatangi oleh kematian. Harus dipegang nih, Allah yang ngomong. Jadi nggak ada orang yang abadi, nggak ada. Ya, kecuali khayalan-khayalan pembuat film. Ada manusia yang abadi lah. Alam ini nggak akan pernah abadi sampai kapan juga. Umur 1000 tahun pun mati seperti Adam alaihissalam. Umur lebih dari 1000 tahun seperti Nuh alaihissalam pun mati. Ibrahim 500 tahun mati. Apalagi kita umat Muhammad sittin wa sab'in, 60-70. Ya, aqallu zada min zalik, ada yang lebih cuma sedikit. Kita bakal mati. Pasti. Makanya bersabarlah, itu pasti datang. Walikulli mautin syakarat. Dan setiap maut itu ada sekaratnya, syakarat. Syakaratul maut, syakarat itu sekarat. Maut itu kematian, sakitnya kematian. Dan itu ending yang tergantung awal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa ini pasti didatangi oleh kematian. Cuma Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Iya. Iya, kebajikan apapun Allah dikatakan bahwa kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Jadi keburukan yang kau rasa maupun kebaikan yang kau rasa itu fitnah. Fitnah itu ujian. Ujian. Kamu senang ini ujian, susah juga ujian. Jangan dianggap kalau ujian cuma susah doang. Oh dulu saat waktu anak masih diuji sama Allah, Tat. Zaman susah dulu, Tat, tahun 80, tahun 90-an, Tat. Sekarang sih udah nggak diuji lagi sama Tuhan. Ente tahu gak yang nggak diuji itu mayit.
Orang masih hidup, masih diuji. Ujian itu lambang kehidupan. Rumah tangga aja kalau nggak ada ujian, nggak ada keributan, kuburan. Anda punya teman rumah tangganya anteng, diem, pada mati kali ya. Masa nggak ada gesekan-gesekan, lawang namanya dua orang berbeda, dari rahim yang berbeda, air ketuban yang nggak sama, otak yang nggak matching, kumpul di sebuah tempat. Teh sama gula aja bisa berubah rasa, betul ya? Masa nggak ada gesekan? Ini rumah tangga ini bahtera. Ulama bilang tuh bahtera, perahu deh bahasa kita. Bahtera, bahtera nggak mungkin jalan tanpa gelombang. Nggak ada gelombang dibikin, baling-baling diputer. Supaya ada masalah, supaya tahu. Oh iya ya. Oh berarti kalau anak begini, dia begitu ya. Kalau anak begitu, dia begini ya kan, begitu tuh. Jadi begitu tuh. Oh ya deh, anak jadi paham nih. Ternyata dulu waktu sendiri anak bebas ngomong, bebas bergaya. Sekarang udah berumah kayak gini nggak bisa. Jadi ilmu tuh. Ya udah deh, kayaknya enakan begini nih. Makanya harus begitu tuh. Gitu loh. Akhirnya dia berilmu. Oh, supaya dia nggak marah, sebaiknya begini. Masuk dalil darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, berarti mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Iya deh, paham deh. Oh berarti ini kalau memang anak nggak bisa membuat dia baik, anak nggak boleh menginspirasi dia berbuat keburukan. Ternyata anak yang paham dia atau dia yang paham aneh, baru bicara cinta dan sayang. Hakikat cinta dan sayang ketika bisa mencintai pasangan karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Ana berfungsi buat dia, Ustaz, dan dia juga berfungsi buat Ana. Kita nggak sempurna, ketika bersatu Allah izinkan kesempurnaan di antara kita. Ini yang terbaik. Tapi tetap manusia akan mengulang kesalahan. Dia kalau ada aneh baik, ya alhamdulillah. Nanti jangan kemana-mana deh kalau gitu. Ana pergi aja dia kerjain lagi, berarti dia manusia. Nggak ada kemaksuman, akan mengulang kesalahan. Cuma jadi masalah, ente kuatlah ngadepin dia. Kalau kuat terusin, fattakullah mastata'tum. Nggak kuat jangan dipegangin. Nggak kuat jangan dipegangin. Akhirnya tinggal berantem, jadi malas sholat, malas ngaji, ngapain? Hidup sebentar cuma gara-gara ujian kita nggak dekat sama Tuhan, ngapain? Ana bertahan tat, karena setiap ana pegel ngelihat muka dia kayak pengen jikir, betul bagus. Cuma dia yang bikin ana beristighfar. Ada apalah bahasanya. Ya kita yang tahu deh, kita yang tahu, orang nggak ada yang paham, ya kita yang tahu. Makanya di situ kita nggak boleh ngukur baju kita ke baju orang, ke badan orang. Begitu pula sebaliknya, Allah sudah pakai bahasa Quran. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semua punya miqdar, punya ukuran. Ya, jadi kita yang tahu dah, kita yang ngerti, orang nggak ada yang paham kadang-kadang. Allah hanya mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un, dan kepada kami tempat kembali. Seneng bilang innalillah, susah juga bilang innalillah. Ya, alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Nggak ada kata komplain. Ya, karena kita tahu Allah nggak mungkin zalim kepada hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ketika orang meyakini bahwa as-sabru kas-sabri murrun fi madaqatihi lakin awaqibu ahla minal asal. Ini pepatah ulama ini. Sabar itu nggak ada yang enak. Sampai bahasa ulama kas-sabri, kayak getah yang pahit, jadam tau jadam ya? Nah, jadam tuh pahit banget itu. As-sabru kas-sabri gitu loh. Sabar itu kayak getahnya pohon yang jadi jadam yang membatu itu. Murrun fi madaqatihi. Murrun pahit fi madaqatihi kalau dirasa. Ya, jadi jangan suka sok-sok pengen diuji, pahit. Lakin awakibuhu ahla minal asal. Tapi kalau ente sabar, ada siang, ada malam, ada perguliran waktu ya, ada musim dingin, musim panas, badai pasti berlalu. Awakibuhu ahla minal asal. Asal ente bisa sabar, pahit itu kayak obat, sebentar tapi dampaknya panjang, gitu loh ya. Sabar, jangan terpancing, jangan terwarnai. Ahsan isti'anah. Indahnya Islam kan ngasih solusi.
Makanya kalau lagi ada masalah isti'anah, bisa beri wasola, ente sabar sholat. Jangan punya masalah nyari kafe. Tumben nongkrong lagi bro, gue lagi stres. Masya Allah, itu ngopi sampai bertekok-tekok. Oh, kok sampai nyala mati ke PLN terus. Subhanallah, sholat, ngapain buang-buang duit? Sorga nggak mahal, ya. Masya Allah, kalau kita dekat sama Allah, sorga tuh murah banget. Ya, kalau kita dekat sama Allah, kalau kita nggak kenal Allah, mahal, sorga tuh mahal. Identiknya harus haji, harus umroh. Kayak kita nggak bakal masuk sorga dekat ke umroh, ya nggak gitu juga kali. Sorga punya Allah. Mudah-mudahan Allah sempurnakan kita dengan umroh, kita dengan haji, insya Allah ya. Tapi ingat itu panggilan, bukan cuma keinginan. Kalau bicara keinginan, ya orang kaya tiap bulan bisa berangkat. Bisa berangkat, bukan enggak. Ada yang nawarin, Anda serem sendiri. Tat, ada waktu gak, Sat? Atau waktu kemana? Kalau bisa sih, ini izin Allah, Tat. Anda pengen tiap Kamis kita berangkat, Tat. Sabtu balik. Jumatan doang, gue serem bener. Anda bilang, takut jadi fitnah. Anda bilang. Orang punya dana, siapa yang gak bisa? Kan bisa aja. Cuma kan itu pengen. Kalau bicara panggilan belum tentu. Karena banyak yang pengen dengan harta yang dia punya, agamanya berantakan. Nggak semulia Pak Kiai di pojokan kampung yang kadang-kadang belum umroh, belum haji. Itu panggilan, bahasanya panggilan. Kalau Allah belum panggil, kalau cuma sekedar pengen, ya sudah. Yang ada akhirnya cuma penuh selfie. Di tempat-tempat haram itu cuma banyak selfie doang. Kenapa? Yang begini cuma pengen. Sampai di Ka'bah, coba kamu foto ya, aku angkat tangan ya, coba ya. Kita astagfirullahaladzim, Masya Allah ya. Malah bagus-bagusan topi, mau Jamratul Aqobah kemarin tuh, mau Jamarot pakai topi, kacamata, Masya Allah. Ustadz di mana Aqobah? Naik eskalator, yang gini nimbuknya pelan. Setannya nggak mati gitu. Ya, kadang-kadang subhanallah, agama jangan digitu-gituin gitu loh. Agama ini sesuatu yang memang kita butuh karena way of life, cara hidup. Bagaimana kita bisa hidup benar tanpa agama? Nggak bisa. Harus beragama dengan cara yang baik. Nah, memetik kebaikan itu dengan proses yang panjang tentunya. Berilmu paling tidak seperti itu, ya. Masya Allah. Al-musabu man hurimas sawab. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa al-musab man hurimas sawab. Orang yang tertimpa musibah, hukum asalnya orang yang dihalangi dari pahala kalau dia nggak bisa bersabar. Padahal orang kalau diidentikan sama musibah dekat dengan nikmat. Dekat dengan nikmat. Tadi sudah disampaikan di awal, dikatakan bahwa hal tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu itu tertolong, dimudahkan urusan kamu karena doa orang lemah yang pernah kamu tolong. Ya, kitanya mesti jaga diri nih. Ya. Ketika salah seorang calon presiden berbisik, Ustadz tolong berikan nasihat kepada anak Ustadz. Ana hanya mengatakan kepada beliau, bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah. Dan doakan kami ini jadi rakyat yang baik. Karena kebaikan kami itu adalah tangga untuk kamu naik ke atas. Ujian akan datang, tapi serahkan semua kepada Allah. Jangan halalkan yang sudah diharamkan, jangan haramkan yang sudah dihalalkan. Allah berikan kemudahan insyaAllah. Ya, kenapa? Karena ada hukum sebab akibat. Kalau bicara Islam, para ulama, para ustadz, nggak akan terganggu dengan perubahan politik. Dari zaman Rasul wafat, dunia ini mengakui adanya Khulafaur Rasyidin, pemimpin khilafah. Betul? Wafatlah Ali, digantilah oleh Muawiyah, mulailah kerajaan Umayyah. Kemudian Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani, dan sekarang kita Republik Indonesia NKRI, betul? Islamnya nggak pernah berubah. Karena agama bukan negara. Tapi negara mesti beragama. Ini yang mesti kita garis bawahi.
Jangan perubahan rezim ini merubah syariat, jangan. Addu alaikum bin nawajis. Kalaupun dipaksa untuk keluar agama, lah gigit hukum dengan geraham. Kalaupun mati kalau perlu kita. Karena rahmat Allah datang dengan sabab agama. Kata Rasul, selama masih ada orang tua yang mau beristighfar di malam hari, Allah tunda kiamat. Allah tunda kiamat. Nah, tugas kita kalau sudah merasa tua, banyak-banyak istighfar sudah. Ya. Masya Allah. Ayo petik buah dengan pohon yang kita tanam. Jangan cuma ngayal metik, nggak pernah nanam. Nah, sukanya fatal nanti. Ya, kita metik pohon orang, nggak boleh. Jadilah kebaikan dengan cara yang baik tentunya. Ada sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam musnadnya. Musnad Asy-Syafi'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika beliau meninggal dunia, para sahabat mendengar ada yang berkata. Jadi ada pengikut Syafi'i, ada pengikut Syafi'iyah. Di kita ini pengikut Syafi'iyah banyak. Ya. Beda sama pengikut Syafi'i. Kalau pengikut Syafi'i ya Imam Syafi'i mutlak langsung directnya. Ya, qaulul qadim maupun qaulul jadid. Tapi kalau Syafi'iyah, ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i yang berijtihad. Ya, Maliki dengan Malikiyah beda nanti. Nah, ya. Di kita ini Syafi'iyah, pengikut orang yang mengikuti Imam Syafi'i. Kalau kita mau belajar langsung ke Imam Syafi'i dengan kitabnya, kita akan tahu nanti. Beliaulah Imam Syafi'i orang yang mengatakan idza shahal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Ya, ini Imam Syafi'i. Tapi kalau Syafi'iyah, dia akan membuat ijtihad Imam Syafi'i sebagai rujukan agama. Dan dia nggak mau berubah kepada Maliki dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi di kita kan kayak begitu. Makanya tidak sedikit pengikut Imam Syafi'i kadang-kadang nggak paham apa yang Imam Syafi'i ucapkan. Bahkan banyak yang mengaku Syafi'iyah, ketika ditanya siapa Imam Syafi'i bingung. Imam Syafi'i namanya siapa? Ya Syafi'i kakeknya. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ayahnya Idris, kakeknya Syafi'i. Jadi kalau dibilang saya pengikut Syafi'i mana nih? Ntar dulu. Ya, harus tahu. Dan Imam Syafi'i itu Masya Allah. Allah muliakan dengan nasabnya sampai ke Fatimah. Ahlul Bait Imam Syafi'i itu. Tapi nggak pernah pakai nama Habib Syafi'i. Betul ya? Karena memang nggak penting juga gitu kan. Karena amal tuh pada akhirnya tergantung perbuatan. Ya, surga tergantung perbuatan kita nantinya. Iya. Ketika Nabi wafat, banyak yang mengatakan begini, Imam Syafi'i tulis, ya ala bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlul bait, wahai keluarga Rasul, inna fillahi azaan min kulli musibah. Sesungguhnya pada Allah terdapat kegembiraan dari setiap musibah. Wa khalafan min kulli halik. Halapan min kulli halik, memiliki pengganti dari setiap yang binasa dan dari setiap yang luput. Wa darakan min kulli faid. Fabillahi siqu. Percayalah kepada Allah. Wa iyyahu farju. Dan berharaplah kepada Allah. Fa innal musaba man khurimas sawab. Karena sesungguhnya orang yang tertimpa musibah itu orang yang dihalangi dari pahala. Jadi perkataan Imam Syafi'i yang beliau mengatakan dulu ketika Nabi wafat, yang dinasihatin pertama kali Ahlul Bait, keluarga Rasul. Karena setelah ini akan banyak ujian, fitnahnya keluarga Nabi. Ali dibunuh, betul? Ya, dibunuh kan sama Ibnu Muljam, sama orang Islam penghafal Quran yang bunuh Ali itu. Khawarij, anjing neraka, kilabun nar. Ya, cucu-cucu Nabi, Masya Allah. Hasan, Subhanallah, Husain, terzolimi dan banyak keturunan nanti. Maka disampaikan, ya ala baiti Rasulillah, wahai keluarga Rasul, inna fillahi azan min kulli musibah. Sesungguhnya pada Allah terdapat kegembiraan pada setiap musibah. Karena bakal banyak musibah setelah ini. Ya, orang-orang yang kecewa dari orang-orang Parsi. Karena Nabi Muhammad kan orang Arab.
dari Ismail. Ishak itu sampai Isa, orang-orang Parsi. Makanya Syiah itu kan Parsi, coba mengaku keluarga Rasul. Laknatullah ala Syiah. Sekarang Syiah sudah bebas ya di Indonesia ya. Bahkan bikin konten, acara kemarin apa Muharramannya, surah dan lain-lain. Udah Masya Allah. Mereka akan mindset orang-orang Indonesia untuk benci Mekah Madinah. Padahal Nabi mengatakan di akhir zaman nanti agama akan masuk ke Madinah seperti ular masuk ke dalam sarangnya. Ketika Anda dibikin bingung dengan banyak ulama-ulama su bermunculan, ikuti ulama Madinah. Itu artinya. Oh mulai, ya Mekah Madinah Wahabi. Ente kalau mau Mesir, Maroko, Syam ini orang digiring. Semua kalau ujung-ujung ustadz rujukan Mekah Madinah Wahabi. Dirubah mindset orang. Padahal nabinya bilang di akhir zaman ketika bingung kita belajar nanti, ikuti. Ilmu bakal masuk ke Madinah kayak ular masuk ke sarangnya. Cepat sekali. Dan sampai sekarang terbukti kalau kita boleh jujur, ini betul-betul Raudatul Muhibbin, taman orang yang jatuh cinta di Nabawi. Di situ ulama ceramah di setiap waktu tanpa berpikir bagaimana mendatangkan keuntungan. Karena memang ini adalah kewajiban bukan pekerjaan. Yang mau belajar langsung para masyayikh, pengarang ribuan buku ngajar tanpa minta bayaran. Tanya fatwa apapun tanya, kamu akan tertunjuki sedekah Rasulullah. Cuma tetap orang-orang Syiah bilang Wahabi ke Mesir, Al-Azhar dan lainnya. Yang kita tahu Al-Azhar kan asalnya apa? Universitas Syiah yang diislamkan. Kalau kita IAIN lah, campur macam-macam di dalam, betul? Syubhatnya dihembuskan, Masya Allah. Akan terjadi fitnah. Dikatakan seperti itu. Wa khalafan min kulli halik. Tapi ada pengganti dari setiap yang berbinasa. Nggak usah takut. Akan selalu ada pengganti. Dihancurkan akan tumbuh lagi. Karena may yahdihi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah waktunya datang petunjuk, ya, ulama dibunuh, cucunya ulama yang bakal bangkit nanti. Udah nggak ada yang bisa nahan jamur di musim hujan. Nggak ada yang bisa nahan sudah. Karena takdir Allah. Begitu pula sebaliknya, kalau keburukan sudah membabi buta, wa may yuhinillah famalahu min mukrim. Allah bakal hinakan dan nggak ada yang bisa memuliakan itu. Nanti dicekal, dijolimin, gini-gini. Hei, kita punya Allah. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Mau bikin tipu daya, Allah maha menipu. Bisa tertipu mereka dengan sendirinya. Jangan terpancing, jangan terprovokasi, jangan terwarnai. Jadilah orang Islam yang betul-betul paham kemuliaan Islam itu sendiri, gitulah. Kemudian wadarakan min kulli fat. Iya, bahkan akan datang pada setiap yang luput, yang nggak mungkin jadi mungkin. Nggak dapat rezeki di sini, di sono, tenang aja, rezeki nggak ketuker, kan bahasa orang dulu gitu. Di sini kita gagal, di sono ada. Orang Islam ini dua keuntungannya, dunia akhirat. Di dunia kita nggak untung, di akhirat kita untung. Dunia dan akhirat kesempatannya dua. Fabillah, bersumpah, percayalah kepada Allah. Thiqu, kuatkan keyakinanmu. Wa iyyahu farjuh, tolong jangan sampai males minta sama Allah. Fa innal musaba man khurimas sawab. Karena nanti pada akhirnya Allah bakal turunkan musibah, dan musibah itu orang yang mendapatkannya seperti terhalangi oleh pahala. Artinya gini, jangan sampai nunggu Tuhan marah dulu baru berubah. Ayo tasfiyah, ayo tarbiyah. Udah saatnya kita mengoreksi nih. Kalau sholat tanha anil faksa wal munkar, mencegah kekejian dan kemungkaran, kenapa aneh sholat tetap emosian? Kenapa aneh sholat tetap ngayal gimana korupsi? Sholat, kenapa kok ngezolimin rakyat? Ayo mumpung masih hidup bro. Para pejabat tobat, mumpung masih hidup. Karena orang yang lebih hebat dari kamu pernah hidup di zaman Fir'aun. Banyak pejabat hebat mati. Hati-hati mumpung ada waktu. Ayo tobat. Karena nanti resikonya Anda yang rugi. Akan dipertontonkan di padang mahsyar nanti. Dan itu akan datang waktunya. Kebalikan, orang yang berbuat buruk di dunia dianggap baik. Apa yamsi mukibban ala wajhihi
ahda ama yamsi sawiyan ala sirati mustaqim. Kata Allah, nanti kamu lihat di padang mahsyar, apakah sama orang yang jalan ngesot pakai mukanya sama dengan yang jalan pakai kakinya? Siapa itu ya Rasulullah? Orang yang membalikan hukum. Hukum dibuat seperti pisau dapur, tajam ke bawah, muntul ke atas. Allah yang bakal turunkan hukum nanti di padang mahsyar. Ini kan self remind kalau sudah begini. Ya Allah, iya ya. Ini nggak lama lagi waktunya ini. Padahal kita punya Allah yang Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Mungkin kita bukan orang yang masuk surga gara-gara hafalan Quran, Iqra 2 kagak hatam-hatam. Kayaknya anak nggak bakal masuk surga bareng Quran. Kalau begini saat sedekah, kalau boleh jujur anak, aduh agak pahit orangnya tuh. Ya mungkin ente bisa bertobat. Nggak sedikit orang yang bertobat dimasukin surga sama Allah kan. Dan ini waktunya kita nggak tahu sampai kapan. Cuma dikasih bocoran tadi di awal, kullu nafsin, diingetin, setiap yang bernyawa pasti mati. Ya, dan kita nggak pernah tahu kapan diwafatkan sama Allah. Udah banyak kok di YouTube itu potongan-potongan video orang mati saat lagi jadi kasir, mati, lagi bawa barang mati, lagi jadi wawancara pembawa acara mati, imam lagi sholat mati, khotib mati. Dan kita nggak bisa pilih tempat. Saya bercanda sama anak saya begitu, Buya baru pulang haji siang, maghrib udah ngajar gini. Ya kali aja mati di mimbar gitu lah. Bercandanya begitu, kali aja mati di mimbar katanya. Kan orang punya kebiasaan. Ya kebiasaan itulah yang Allah jadikan sebagai sabab wafatnya. Wallahu alam ya. Bercanda dengan anak-anak ya. Artinya makanya kamu di mana aja ingat Allah ya. Berbuat baik, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidu tujahak. Tuh Nabi ngomong ke anak kecil, jagalah Allah, Allah bakal jaga kamu. Jagalah Allah, kau bakal temui Allah dimanapun. Nah, kalau dibilang sempurna, orang nggak ada yang sempurna. Cuma itu pengingat, namanya inzar. Kita udah sadar nih, mayalfizu min qaulin illa ladai raqibun atid. Huruf yang keluar dari mulut kita ini 2 malaikat jadi saksi kata Allah. Ada malaikat kiri kanan kita. Tahu, bukan habis itu kita maksum gak punya dosa. Tetap lakanut sifat ingkar kita tuh bakal timbul. Ya, orang berilmu bisa sombong. Baca Quran pengen dibilang qori, sedekah pengen dibilang dermawan, jihad pengen dibilang pahlawan. Semua orang baik. Cuma level setannya kan lebih tinggi lagi. Di situ kita butuh ingzar. Ingzar itu pengingat, baik itu yang namanya zikir, majlis ilmu maupun teman hidup. Kalau kita sudah berumah tangga, istri kita, suami, ibu itu teman hidup. Orang tergantung agama temennya. Bapak ibu bisa belajar bareng, alhamdulillah. Bapak sibuk, ibu suruh belajar pak. Ibu di rumah, bapak ingetin pak, ada waktu tuh di instansi itu ba'da zuhur ada kajian, ikut pak, gitu loh. Kenapa? Kamu kan temen aku, supaya saling mengingatkan di antara kita. Masya Allah. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Pengen lihat orang, ya lihat agamanya, lihat temannya. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, betul-betul ditekankan untuk seperti itu. Makanya ini keluarga Nabi dulu yang ditekankan kata Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu ya Muhammad, keluarga Muhammad. Nasabnya sampai kepada Fatimah. Wallahu a'lam bishawab. Dikatakan seperti itu. Kemudian dijelaskan pula bahwa berdasarkan atsar di atas, atsar itu perkataan sahabat, bukan perkataan Rasul. Rasul hadis. Kalau atsar itu perkataan sahabat, ulama ke bawah tabi'in. Tidak diperintahkan untuk bersedih sebab hal itu bertentangan dengan ridho dan tidak ada manfaatnya. Informasi ini tentang musibah yang bakal terjadi menginformasikan jangan sampai kita sedih berlarut-larut, apalagi sampai niyahah, penyakit perempuan meratap. Ya seakan-akan Tuhan berbuat zolim. Kenapa mesti saya? Kenapa mesti dia? Gitu ya. Di situ perempuan nggak boleh nganter mayit ke lubang kubur. Ya. Di situ perempuan nggak boleh sering ziarah kubur karena perempuan niyaha.
Kenapa dibilang niyaha? Ya ini meratap itu karena kurangnya iman. Dalam sebulan kan 7 hari bisa nggak sholat. Ramadan full nggak sholat, betul? Sifat kufur asyirnya ini mesti dilawan sendiri. Ini pembuat perempuan nggak bisa maksimal dalam hal ini. Makanya Islam nggak memperbolehkan perempuan itu ngikutin mayit ke lubang kubur. Wah rame urusan ada. Ya, mayit diangkat, jangan dibawa. Mbok bangke di situ. Masuk ke lubang, ikut. Suruh masuk, ogah. Cuma pengen doang. Ya, pulang ziarah bengul mata kayak Mas Koki, masya Allah. Kenapa mak? Ingat emak tadi ziarah, lu nggak masak? Aku pulang ziarah, kata gitu. Minta dimaklumin pulang ziarah kagak masak. Lah coba, ziarahnya masakan wajib, nggak boleh yang wajib kalah sama yang mubah atau sunnah, nggak boleh. Ini nih Islam nih pengen kita nih harus tahu nih, ketetapan Allah itu yang terbaik. Ya, yang terbaik sudah. Makanya di bab berikutnya kita bahas nanti akan datang ini tentang takwa dan sabar. Ya, tentang takwa dan sabar. Ya, jadi nanti ke sana larinya karena wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Sabar itu iman yang dikedepankan, salat itu yang pertama dihisab. Bapak pengusaha hebat, punya cabang perusahaan banyak, ribuan lah pegawai, hebat lah. Tapi tetap nanti di dalam kubur dan di akhirat nanti, awwalu ma yuhassabu min ummati as-shalah. Yang ditanya yang pertama salat, bukan perusahaan, bukan cabangnya. Ya bicara dia punya cabang 10, cabang 100, itu Allah titipin. Cuma salatnya gimana? Karena dulu dia waktu belum punya perusahaan, dia yang ajan, dia yang qomat, dia yang imam, sepi masjid. Sekarang dia sudah bisa bikin masjid di mana-mana, tapi masbuk melulu. Sampai lupa bacaan, ini yang bahaya. Ini yang bahaya sekali. Karena kalau bicara orang kaya, Allah pernah ciptakan orang paling kaya namanya Qarun. Kacau hidupnya. Ya, disuruh contoh tuh orang yang paling kaya Sulaiman. Atau lihat sahabat yang kaya Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Abi Waqqas. Ya. Masya Allah itu petani yang terkenal kaya sekali itu. Dan banyak orang-orang soleh yang bisa kita contoh mereka. Orang-orang yang tahu sekali bahwa ini dunia nggak membuat mereka lalai. Dunia nggak membuat mereka terlena. Karena dia tahu titipan Allah ini cuma bisa berjalan pada diri orang yang dekat sama Allah. Ya, kalau nggak dekat sama Allah, yang ada fitnah. Akhirnya kerusakan yang datang. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Mudah-mudahan yang akan datang kita bisa bahas lebih mendetail lagi nanti tentang dampak dari sabar dan sholat, ya, di mana kita beristianah dengan itu semua. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 18 dan 120 itu penekanan sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan teman orang yang di luar kalanganmu agama sebagai teman kepercayaanmu. Mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Pada akhirnya teman kita tuh ujian buat kita. Dengan sholat kita punya protektor. Ya, kita punya protektor. Bapak yang tidak baik nggak bisa mewarnai ibu. Ibu yang kurang baik nggak bisa mewarnai bapak. Bahkan ibu yang baik mewarnai bapak untuk jadi baik atau sebaliknya seperti itu. Ya, kalau sabar dan takwa kita bagus tentunya. Wallahu alam bissawab. Ayo kita bisa berdialog. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Tafadhol. Iya. Pertanyaan pertama, Ustaz, jika doa kita di dunia belum dikabulkan Allah SWT, Iya. apakah nantinya di akhirat akan diberikan kepada kita dan dalam bentuk apa? Apakah sama dengan yang kita minta di dunia atau dalam bentuk lain? Taib, naam. Dalam kitab Ad-Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan sebuah riwayat yang datang dari Nabi
bahwa doa yang dipanjatkan ada beberapa yang terjadi. Yang pertama, doa itu akan dijawab langsung oleh Allah. Yang kedua, doa itu akan ditunda karena belum tepat untuk dimiliki oleh yang minta. Itu yang bahasa ulama tadi. Allah mencukupi yang dibutuhkan bukan yang diinginkan, gitu ya. Allah cuma tunda karena pengen yang terbaik gitu loh. Atau mungkin penundaan tersebut sampai akhirat nanti. Atau mungkin Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Karena kadang-kadang orang minta cuma minta. Ya, padahal dalam Islam ini permintaan itu berikutnya. Setelah bagusnya hubungan kita dengan Allah. Nah, yang terjadi Ustaz, kalau yang kita minta di dunia tertunda sampai akhirat, apakah seperti yang diminta di dunia gitu kan? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah bicara akhirat lebih baik daripada dunia. Saya suka bilang makanya perempuan khususnya ya, yang belum menikah baik gadis maupun janda, jangan terus menjual diri, mempertontonkan yang enggak baik dipertontonkan. Ingatlah, di dunia tidak ada pendamping, malaikat menanti kalian. Jadi jangan paksakan yang halal, yang haram jadi halal. Dengan mempertontonkan aurat, memendekkan baju. Habis kita kalau nggak begini siapa yang mau lihat, Ustaz? Astagfirullahaladzim. Ya, ini bahaya sekali ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Naam, silakan ya. Baik, yang kedua, teman anak sudah menikah selama 7 tahun, punya 2 anak, bekerja sebagai PNS dan keluarga rumah suaminya memiliki pendapatan lebih kecil dari teman anak. Naam. Teman anak seringkali membantu kebutuhan hidup rumah tangganya, karena hal itu suami seringkali tidak memiliki keundangan untuk bekerja. Puncaknya saat masuk tahun baru, tahun ajaran baru, suami kan tidak punya uang untuk bayar uang tahunan sekolah. Namun jeda 2 minggu saya berkeluar teman tersebut sakit, harus dioperasi. Tiba-tiba suami teman anak pinjam uang ke orang lain tanpa memberikan informasi kepada istrinya. Naam. Istrinya tahu saat orang yang memberikan pinjam uang dan mengenal suaminya tersebut kepada teman anak tersebut. Seringkali suaminya berbuat seperti itu. Untuk kebutuhan rumah tangga saja masih kurang, tapi kenapa suaminya sering-sering diam-diam pinjam uang tanpa sepengetahuan istri. Suami teman ini 3 bersaudara dan selalu suami teman yang dibebankan keluarga. Ya, yang pasti memang ini contoh ujian sih sebenarnya ya. Kita ini kebagian makan buah yang nggak manis nih. Dia yang nanem, dia yang beli itu pohon, udah nggak manis kita dapat info gitu loh. Ya kita hanya bisa memberikan masukan kepada dia, bersabarlah, kemudian tegakkanlah hukum dan syariat. Ya, bahwa semua ada aturan mainnya. Kalau memang suami berbuat salah, ingatkan, belajar benci dan cinta karena Allah. Begitu pula sebaliknya. Kalau perempuan berbuat salah, laki jangan tinggal diam. Sesibuk apapun ibu di rumah dengan anak dan pekerjaannya, Pak, wallahi yang ditanya di akhirat tuh kita, Pak, suami, bukan dia. Makanya jangan sampai kita lepas tangan, nggak pernah mau tahu urusan rumah tangga, gitu ya. Ya bukan berarti kita nimbrung dalam rumah tangga. Kan dalam Islam ini kan tugas laki-laki ini kan keluar. Nabi mengamsalkan laki-laki seperti burung. Burung itu nggak diam di ranting, walaupun tidur di ranting tersebut kalau malam, pagi terbang dia. Nggak usah tahu urusan rumah, kita cuma mencukupi rumah. Tapi ingat, ada dialog tentang kondisi rumah supaya kita tahu yang ditanya sama Allah tuh kita, bukan dia, istri kita. Ini kalau lepas tangan kayak begini, waduh, resikonya panjang. Konsekuensi nikah itu berani tanggung jawab dengan orang yang kita nikahi. Makanya panjang bahasan orang berumah tangga kan. Nah, ya, kalau enggak nanti fatal. Buat istri ingetin, dia ngomong nggak didengerin, panggil orang yang lebih berhak untuk ngingetin. Sampai dia nggak berubah juga. Dalam Islam ada khullu. Ummul Qais datang ke Rasulullah mengabarkan bahwa si fulan suaminya ini, saya nggak menutup mata tentang kebaikan dia di dalam agama, ibadahnya bagus. Cuma kok saya nggak bisa beragama dengan dia, karena bagus buat dirinya nggak bagus buat saya. Kata Nabi, kamu masih punya gak
kebun yang dikasih mahar sama dia, ada, balikin kebun tersebut, bercerailah kata Nabi. Perempuan punya hak untuk bercerai, balikin mahar. Kenapa? Karena lakinya nggak bisa bimbing dia ke sorga. Nah, ngapain berdua-duaan kalau ujungnya nggak ke sorga? Mau sampai kapan? Lihat Islam tuh begitu. Makanya di Islam nikah baik, cerai juga baik. Cuma mindset kita kan dirubah. Nikah baik, cerai itu buruk, betul. Padahal kalau cerai itu buruk nggak jadi nama surat di Quran, at-tolak, at-cerai. Tolak itu cerai artinya. Dan nggak ada surat an-nikah. Karena Islam kasih solusi, bercerailah. Kalau memang itu nggak baik dalam agama. Dua manusia mulia penghuni sorga, Asma binti Abu Bakar dengan Zubair bin Awam. 4 anaknya semua mati syahid penghuni sorga. Tapi mereka bercerai di usia tua. Karena memang nggak melihat ujung kebaikan gitu loh. Nah, kita nikah itu untuk kebaikan. Bukan cuma syahwat pelampiasan. Bukan cuma yuridul afaf. Aku nikah daripada zina. Itu efek nikah, betul kita nggak berzina. Cuma nggak sedikit orang sudah nikah berzina. Bukan. Mukassiru bikumul umam yaumal qiyamah. Aku pengen bangga dengan banyaknya umat. Mulai mikir kamu nikah sama dia bisa kasih umat yang baik gak? Kata Nabi kan begitu bahasanya. Kalau enggak ngapain dipertahanin? Ayo yang dewasa, yang ilmiah. Ya, masya Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Nah, silakan. Selanjutnya Ustaz, Iya. jika sehat perlu proses, tentunya menjadi pribadi sabar juga butuh proses. Nah, Bagaimana melatih diri supaya bisa menjadi pribadi sabar? Pertanyaan kedua, sebagaimana kita dulu diasuh orang tua dengan sabar, bagaimana bisa kita menjaga orang tua kita bisa sabar tanpa marah? barakallah. Naam. Udah dibahas tadi sepintas bahwa sabar itu buah yang dipetik, ya, dari keimanan yang kita miliki. Karena sabar itu di agama itu bukan pasrah, ridho dengan takdir yang susah, sabar. Syukur, ridho dengan takdir yang menyenangkan, berkaitan dengan iman. Jadi kalau kita memang pengen punya jadi orang yang sabar, bagusin iman. Kuncinya itu, bagusin iman. Udah, kalau iman kita berantakan jangan ngomong sabar. Ya sudah, gampang kita ngukur orang kok. Orang miskin yang sabar, orang miskin yang pasrah bisa kelihatan dari agamanya gitu. Nah, kita kalau mau bantu satu kampung dan kita bikin dia jadi orang yang sabar, bagusin tempat ibadahnya, bantuin pangannya yang halal. Insya Allah miskinnya mereka naik derajat miskin yang sabar. Karena kalau tidak, miskin yang kufur. Dan banyak kampung miskin kufur tuh banyak, karena nggak diperhatikan itunya gitu ya. Adapun tentang menghadapi orang tua, ya kita harus tahu emang beda kita dengan orang tua kita dulu ini. Orang tua kita tuh punya anak, butuh anak. Ya, sementara kita punya orang tua kadang lupa kita butuh mereka. Jadi jangan heran kalau sampai kemarin ditemukan di daerah Bogor ada seorang ayah yang dibuang di pinggir jalan, digelarin karpet tikar dan buntelan makanan oleh anaknya, dikasih kertas suruh bawa, siapa aja yang mau bawa nih orang tua katanya. BPJS ayahnya ini sudah habis, nggak ada yang ngambil, nggak ada yang melanjutin. Pemerintah nggak mungkin bisa jagain terus nih orang sakit kan. Kata anaknya udah taruh di dinas sosial aja, dinas sosial. Masya Allah, 6 anak nggak bisa jaga satu ayah. Ya sementara dulu satu ayah satu ibu bisa megang dengan cinta dan sayang kepada 6 anak itu tuh ya. Saya sih suka bercanda begini. Kalau orang-orang dulu itu masak karena dia tahu butuh makan keluarganya. Dengan kondisi yang nggak seperti sekarang, masak itu gampang sekali. Dulu masak pakai kayu bakar, kalau enggak kompornya dicolok. Ibu masak seharian, anak makan, suami semua makan. Abis ibu nggak kebagian seneng, mama seneng kalau ada yang makan. Dulu kan begitu. Kalau sekarang beda kondisinya. Makan masak pengen dunia tahu, dibikin sosial media, tibang goreng tempe bikin video, astagfirullah. Ya elah tempe. Tinggal dipotong, rendam air garam, minyak panasin, goreng. Pakai dibikin
inilah pekerjaan kita tiap hari ya Allah ya. Ya. Semua di videoin, orang norak sih megang video di tangan. Dulu mah nggak ada gitu-gitu. Makanya orang sekarang kalau masak anaknya habisin ngomel. Ya udah kelewatan ya mama yang masak aja belum gitu kan. Betul masaknya online. Iya betul Pak. Baik, selanjutnya tadi Ustaz mengatakan para penduduk benahi dulu iman dan kesalehannya apabila menghendaki pemimpin soleh. Nah, Pertanyaannya, bagaimana yang benar dalam Islam, yaitu tata cara memilih pemimpin? Apa makna wasawirhum bil amr. Kemudian mohon diulang. Kasobri murun. Itu hadis bagaimana sanadnya Ustaz? Taib barakah. As-sabru kasobri itu pepatah ulama. Pepatah ulama. Jadi bukan hadis tanpa sanad tentunya ya. Adapun tentang masalah pemimpin, ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Buka aja kitab Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi tentang masalah Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Di mana ada asar dari Ali ketika banyak orang Khawarij komplain sama Ali. Kan di zaman Ali kan mulai banyak fitnah tuh. Fitnah perselisihan pendapat dari pasca Utsman dibunuh sama Khawarij itu kan. Sehingga Ali dituding gitu kan dalam sanad. Ini yang nanya sanad jangan saya terangin gak buka kitabnya gitu loh ya. Kadang-kadang tuh dalilnya tuh sanadnya tadi nggak diterusin sama dia lagi ntar. Buka kitab Syiar Al-Aqbal Imam Az-Zahabi itu. Nah. Dan nanti bisa dilihat di mana Ali ditanya sama rakyatnya yang suka komplain saat itu. Ali, kepemimpinan kamu tidak seperti kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Padahal sama-sama khalifah, khulafaur rasyidin ya, 4 sahabat utama Nabi. Kata Ali, jangan bandingkan diriku dengan manusia mulia itu. Makanya kita tahu anak Ali ada yang namanya Umar, Abu Bakar itu kan. Kalau dibilang Ali benci mereka salah sekali. Ya, Syiah ini terlaknat betul-betul Syiah ini. Ya. Fitnahnya dahsyat sekali. Nah, kata Ali, jangan bandingkan diriku dengan kedua manusia mulia tersebut. Ya, kalau dulu Abu Bakar menjadi khalifah, ketahuilah, rakyatnya aku. Rakyatnya Utsman, rakyatnya Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat-sahabat mulia. Allah kasih pemimpinnya Abu Bakar. Dan saat aku jadi pemimpin, rakyatnya kalian, kata Ali. Disitulah perkataan Ali, pemimpin tergantung rakyat. Lihatlah orang sholat. Kalau pengen punya imam yang bagus, makmumnya orang-orang bagus dalam bacaan. Kadang makmumnya nggak ada yang ngerti tajwid, main dorong-dorongan, lu aja. Udah yang penting pendek nyampe, itu begitu. Nah kalau pemimpin imam tahu makmumnya orang pinter, hati-hati bacanya. Bapak nikah sama ibu ngerti agama, nggak bakal sembarangan pak. Tapi kalau bapak dapet di panggung dangdut nasib. Ya bini gue nggak bisa apa-apa, tenang aja. Tuh pentingnya rakyat yang baik. Makanya sering dibilang sama ulama, pemimpin yang baik itu anugerah dari Allah karena kebaikan agama rakyatnya. Ayo bangsa Indonesia bangkit, belajar menghargai sejarah negeri kita. Jangan sampai mencibir negeri. Apapun yang terjadi saling mendoakan, bukan saling menghujat, apalagi mencaci maki ya. Karena Syiah dan komunis ini udah mau mencakar negeri kita ini. Kalau kita nggak kompak, nasib sudah. Tinggal sejarah kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, satu lagi kali Pak ya. Betul. Pak Ustaz, suami saya belum mau ke rumah ibunya lagi dikarenakan masalah dengan pembagian hak waris yang dirasakan tidak adil. Suami saya 2 bersaudara. Nah. Pertanyaannya, apakah saya harus bersuami untuk tidak silaturahmi ke rumah mertua dan orang tua atau bagaimana? Sebenarnya saya sudah sering ngajak ke sana, tapi suami saya tidak. Taib. La ta'ata li mahlukin fi ma'syiatil khaliq. Ada kaidah usulul fiqh. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Jadi suami pemimpin
dia melarang istrinya untuk datang ke rumah mertua orang tua dia, haram untuk dipatuhi dengan alasan yang tidak syariah. Gara-gara orang tuanya mungkin bodoh masalah waris, membagi waris tidak adil. Keburukan orang tua kita jangan mengurangi bakti kita sama orang tua kita. Hatta orang tua kita kafir, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan dia sahabat. Ini dia seorang Islam, cuma dia nggak ngerti bagi waris. Kok dimusuhin? Lagi kerdil banget kita ya. Hidup cuma karena warisan. Wa izzuhu istighnahu 'anil nas. Laki itu kata Nabi, harga dirinya nggak nyender sama orang. Ulama bilang laki itu emas, jatuhnya orang berebut. Laki itu emas, di tanah dikorek orang kita. Laki itu emas yang ikat berlian dan mutiara. Perempuan itu berlian dan mutiara. Itu laki. Dapat waris bonus, nggak dapat khalas. Lawang kita emas, itu laki. Nah, makanya apalagi cuma gara-gara tidak adilnya waris, kita nggak tegur orang tua kita. Orang tua kita lebih berharga daripada warisan. Baktilah sama orang tua kita ya. Semoga manfaat disampaikan insyaallah. Minta maaf ya kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan saling mendoakan ya. Doakan diri kita, keluarga kita. Doa ini Majelis Taim Ar-Roha dan At-Tabayun dan masjid kita tercinta At-Tabayun, semoga dijaga selalu oleh Allah ya. Diberikan kesabaran buat takmirnya dan marbot dan lain sebagainya. Semoga Allah berikan yang terbaik mudah-mudahan. Dan doakan pula negeri kita tercinta Indonesia agar jaga ukhuwah kebangsaannya ya. Doakan para pemimpinnya, semoga selalu Allah berikan penjaga dan hidayah buat mereka semua insyaallah. Buat kita rakyat, jadi rakyat yang baik yang mau belajar. Pemimpin yang akan datang anugerah buat kita nanti insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.